semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Agiana Riswari Wardana dengan digit NIM terakhir 028. Saya Putri Anggraini dengan digit NIM terakhir 020. saya Zawa Amelia Elwiandi dengan digit NIM terakhir 029. Saya Desana Masa Fira Nurha dengan NIM 008. Saya Musa Canggu Panjaitan dengan digit NIM terakhir 004. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini tentang jaringan komputer dan protokol jaringan. Saya akan membahas materi pertama, yaitu jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian. Jaringan komputer dapat diartikan dengan koneksi antara dua device atau lebih. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software, dan perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama, menurut Adani tahun 2020. Selanjutnya ada syarat jaringan komputer. Yang pertama, terdapat minimal 2 komputer atau lebih yang terhubung, baik menggunakan kabel, wireless, atau keduanya. Yang kedua, terdapat pengguna yang memakainya. Yang ketiga, terdapat kegiatan komunikasi data di dalamnya, atau terdapat yang dipertukarkan. Yang keempat, terjadi pemakaian bersama, baik software maupun hardware. Selanjutnya ada sifat jaringan komputer. Yang pertama ada scalability. Jaringan komputer dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berkembang. Yang kedua ada resource sharing, yaitu jaringan komputer dapat melakukan pertukaran data dan sumber daya, baik hardware maupun software. Yang ketiga ada connectivity, yaitu jaringan komputer harus terhubung. Dan yang keempat ada reliability, yang artinya jaringan komputer dapat diukur performansi dan kehandalannya. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan jarak jangkauannya, yang pertama ada Personal Area Network atau PAN, yaitu jaringan kecil yang biasanya digunakan oleh satu orang. Contohnya, koneksi Bluetooth antara smartphone dan perangkat headset. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang relatif kecil, contohnya di gedung atau di kampus. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jaringan yang mencakup area geografis satu kota atau wilayah metropolitan. Contohnya jaringan kota yang digunakan untuk transportasi atau pelayanan publik. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan yang melibatkan area geografis yang lebih luas, bahkan mencakup melintasi negara atau benua. Contohnya internet, jaringan bank yang terhubung secara global. Selanjutnya saya akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan menurut Effendi Ilham 2014 adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Selanjutnya macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi start. Topologi start atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server. Yang kedua ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Semua perjalanan pesan pada topologi ring melalui arah yang sama. Selanjutnya ada topologi bus. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon merupakan sebuah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan start. Yang keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jenis jaringan yang menggabungkan beberapa topologi berbeda seperti start, bus, dan mesh untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel, efisien, dan andal. Baik, selanjutnya adalah perangkat jaringan komputer.
Yang pertama ada server. Server merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer. Server ini berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan. Yang kedua ada router. Router adalah perangkat untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga ada NIC atau LAN card. Ini adalah expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan, baik itu LAN atau internet. Yang keempat ada switch. Switch adalah perangkat untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan lokal dan memungkinkan perangkat tersebut agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kelima ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang bertugas sebagai penyambung atau konsentrator dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Yang keenam ada bridge. Bridge adalah perangkat yang meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasar informasi pada lapisan data link. Selanjutnya yang ketujuh ada repeater. Adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal dalam jaringan. Yang kedelapan ada modem. Modem adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Selanjutnya yang kesembilan ada kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang terdiri dari konduktor listrik atau serat optik untuk mengirimkan sinyal data dari satu perangkat ke perangkat lain. Selanjutnya yang ke-10 ada konektor. Konektor adalah perangkat keras kecil yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kabel atau perangkat dalam jaringan. Selanjutnya saya akan bacakan manfaat jaringan komputer. Yang pertama ialah dapat mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, misalnya jaringan internet. Yang kedua, dapat melakukan proses pengiriman data atau berbagi data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah melalui komunikasi. Yang keempat, dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Yang kelima, dapat menekan biaya untuk kebutuhan perangkat periferal karena perangkat yang ada bisa dibagi dan digunakan bersama-sama. Materi yang kedua yaitu protokol jaringan. Pengertian, protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Protokol menentukan bagaimana data dikirim, diterima, diproses agar komunikasi berjalan dengan benar. Protokol memungkinkan berbagai perangkat yang berbeda untuk saling berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam protokol. Yang pertama yaitu sintaks. Sintaks merupakan format data dan cara pengkodean sinyal dalam komunikasi. Yang kedua yaitu semantik. Semantik digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim serta mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tersebut. Yang terakhir yaitu timing. Timing digunakan untuk mengetahui kecepatan dan sinkronisasi dalam pengiriman data agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi protokol. Yang pertama yaitu fragmentasi dan juga reassembly. Maksudnya adalah memecah data menjadi paket kecil saat dikirim dan penerima akan menghubungkan lagi menjadi paket berita yang lebih lengkap. Yang kedua yaitu encapsulation, yaitu melengkapi data dengan alamat dan kode koreksi untuk memastikan pengiriman dengan benar. Yang ketiga ada connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Selanjutnya yaitu ada flow control. Flow control yaitu mengatur aliran data agar tidak terjadi kemacetan komunikasi dari transmitter ke receiver. Kemudian ada error control, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang terakhir yaitu ada transmission service, berfungsi untuk memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kemudian model OSI dan TCP/IP. Model OSI (Open System Interconnection) terdapat physical, session, network, data link, presentation, application, dan transport. Nah, setiap dari model ini memiliki lapisan yang memiliki fungsi khusus dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan juga di bawahnya.
Kemudian ada model TCP atau IP, lebih sederhana dibanding OSI. Model ini memiliki lapisan yaitu network interface, lapisan fisik dan data link, kemudian terdapat internet atau lapisan jaringan, selanjutnya yaitu transport, lapisan transport, dan yang terakhir application atau lapisan aplikasi, session, dan presentation. Nah, TCP IP ini digunakan secara luas di internet dan lebih fleksibel dalam implementasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Internet Protocol atau disingkat dengan IP. IP adalah protokol utama yang digunakan dalam jaringan internet untuk mengidentifikasi dan mengirimkan data antar perangkat. Internet Protocol atau IP adalah bagian dari TCP atau IP dan merupakan protokol internet yang paling banyak digunakan. IP berada pada layer internet network atau internet pada model DARPA. IP memiliki karakter connectionless protocol. Artinya, IP tidak melakukan error detection dan error recovery. IP tidak dapat melakukan pertukaran kontrol informasi atau handshake. Fungsi utama dari IP yang pertama yaitu mendefinisikan paket yang menjadi unit satuan terkecil pada transmisi data di internet. Yang kedua, memindahkan data antar transport layer dan network interface layer. Yang ketiga, menentukan routing packet. Yang keempat, mendefinisikan skema pengalamatan internet atau IP address. Untuk header IP sendiri ada banyak. Yang pertama yaitu ada version yang berisi versi protokol IP yang dipakai. Sejauh ini, IP terdapat IP versi 4 dan IP versi 6. Header length berisi panjang header paket sebesar 32 bit word. Service type, kualitas service yang akan mempengaruhi cara penanganan paket. Total length, panjang total datagram dalam ukuran byte. Identification, flags, dan fragment offset, yang dimana berisi beberapa data yang berhubungan dengan fragmen paket. Time to live, jumlah hop maksimal yang boleh dilewati protokol yang mengandung angka yang mengidentifikasikan protokol. Header checksum, berisi nilai checksum yang dihitung dari seluruh header paket IP. Source IP address, berisi alamat IP dari host pengirim. Destination IP address, berisi IP dari host tujuan. Untuk bit option sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu strict source route, yang berisi daftar lengkap IP dari router yang akan dilewati. Ghost source route, menset paket untuk melewati beberapa router, namun masih boleh melewati router lain di antara router yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, record router, tempat merekam IP router yang dilewati oleh paket data. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Jumpa lagi. Dadah.